Al-Fatihah. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pengajian kita di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, ya, karangan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, yang merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumiddin. Sampai kita di mana tadi? Ke-7 ya? Ke-8. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Al-thamin, adab zahir tilawah yang ke-8. Bukan itu ya. Ayolah. Al-thamin, adapun yang ke-8, tahsinul qiraati wa tartibuha. Jadi yang ke-8 apa? Memperbaiki pembacaan, wa tartibuha, dan mengurutkan, mentertibkan akan bacaan tersebut, mentertibkan bacaan, memperbaiki, memperbagus, dan menertibkan bacaan, mengatur, ya, sesuai dengan pola dan porsinya. Min ghairi tamqitin mufritin, tanpa atau dari selain tanpa memanjangkan yang mufritin, keterlaluan. Jadi jangan memanjangkan bacaan yang melampaui kadarnya, gitu. Yughayyirun nazma, yang akan merubah nazamnya, aturannya, ya, merubah aturannya, aturan pembacaan. Kalau mad asli 2 rakaat, maka 2 rakaat 2 harakat, jangan dilebihkan. Itu merusak tatanan dan aturan. Fadzalika, maka yang demikian itu, yaitu tahsinul qiraah, sunnatun, adalah sesuatu yang sunnah. Tapi kalau memanjangkan yang keterlaluan, yang merusak aturan, itu tak boleh, ya. Wajib kita. Tapi membaguskan bacaan itu sesuatu yang sunnah. Wa fil hadis, dan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, hiasilah akan Al-Qur'anul Karim dengan suara-suaramu. Nah, berarti kan perintah untuk menghiasi Al-Qur'anul Karim. Belum kipas. Hah? Belum kipas. Enggak usah lah, udah dingin. Wa fi akhar, dalam hadis yang lain, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Laisa minna, bukanlah dari golongan kami siapa man lam yataghanna bil Qur'an, orang yang tidak memerdukan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tidak memerdukan bacaan Al-Qur'an. Maksudnya laisa mimman salaka tariqana. Jadi laisa minna itu laisa mimman salaka tariqana, bukan termasuk orang yang menempuh jalan kami. Itu minna di situ. Siapa? Man lam yataghanna bil Qur'an, orang yang tidak memerdukan dengan Al-Qur'an ketika membaca Al-Qur'an. Faqila, dan dikatakan, ada pendapat ya yang mengatakan, qila di sini ya, sigat tamlid ya, arada bihi al-istighna, arada Nabi SAW menginginkan dengannya itu, dengan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, al-istighna'a, yaitu akan makna istighna. Istighna di sini maksudnya apa? Lam yataghanna bihi an ghairihi. Jadi apa tuh? Lam tidak, yastaghni. Yastaghni itu tidak butuh. Nah, jadi apa maksudnya? Merasa cukup dengan hukum Quran, tidak merasa cukup dengan selain merasa cukup dengan Al-Quran daripada selainnya. Nah, gitu. Jadi maksud istighna, jadi maksud lam yataghanna itu, satu pendapat mengatakan orang yang tidak memerdukan bacaan Quran. Tapi makna lain maksudnya, ya, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan lam yataghanna bil Quran itu adalah orang yang merasa yang tidak merasa cukup dengan kemuliaan Al-Quran. Jadi dia itu tidak pede ketika menjadi ahlul Quran. Nah, itu termasuk laisa minna, kata Nabi. Atau mencari jalan aturan selain kehendak Al-Quran, gitu. Waqila, dan dikatakan lagi arada bihi at-tarannum. Itu dia, mendendangkan. Jadi yang pertama maksudnya sikap kita terhadap hukum Quran, menjadi ahlul Quran. Makna yang kedua maksudnya at-tarannum, melagukan, membaca Quran dengan irama dan nada yang enak didengar. Nah, bukan seperti orang berucap seperti kita membaca koran, gitu. Wa tardidul ilhan bihi, dan membolak-balikkan nada dengan Quran. Nah, jadi menggunakan nada-nada yang seimbang ketika membaca Al-Quranul Karim. Wa huwa, dia apa? At-tarannum wa tardid al-ilhan aqrabu inda ahli lughah, lebih dekat maknanya di sisi ahli bahasa. Jadi yang lebih mendekati kepada makna hadis ini menurut ahli bahasa adalah orang yang tidak mendendang, melakukan dan menyeimbangkan nada, mengulang-ulang nada ketika membaca Al-Quran. Jadi artinya Nabi itu, sahabat itu ketika membaca Quran itu enak didengar, nah, gitu. Bukan seperti orang ngomong, gitu.
wastama'a sallallahu alaihi wasallam ila qiraati Abi Musa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kepada bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad utiya hadza min mazamira ali Dawud. Berarti kan enak tuh. Benar-benar kata Rasul telah diberikan orang ini Abi Musa, laqad utiya, telah diberikan. Siapa? Hadza, orang ini, min mazamira, daripada seruling ali Daud, keluarga Daud. Jadi bacalah Quran dengan suara yang enak, dengan nada yang enak, gitu. Wa yurwa anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kanu adalah mereka, ya, idza ijtama'u, bila mereka berkumpul, amaru ahadahum, maka mereka menyuruh salah seorang di antara mereka, menyuruh akan ayyaqra'a suratan minal Qur'an, membaca satu surah dari Al-Qur'an. Nah, itu dia. Jadi tahsinul qiraati wa tartibuha min ghairi tamtit, mufrid. A'malul batini fit tilawah, ini adalah amal-amal batin dalam tilawah. Wahia sab'atun, dan ia, ya, amal-amal batin itu ada 7. Adab batin itu ada 7 ketika inda tilawatil Quran, ya, ketika kita membaca Al-Quran. Al-awwal, yang pertama adalah fahmu 'azamatil kalam, paham terhadap keagungan al-kalam, pembicaraan. Maksudnya kalam Allah tadi itu, paham terhadap keagungan kalamullah, keagungan Al-Quran. Wa uluwihi, fahmu uluwihi, dan faham terhadap ketinggiannya al-kalam. Wa fadlillahi subhanahu wa ta'ala, dan faham terhadap karunia Allah ta'ala. Wa lutfihi, dan kelembutan Allah bi khalqihi, kepada makhluknya, fi isali kalamihi ila afhami khalqihi, dalam menyampaikan kalamnya kepada pemahaman makhluknya. Nah, jadi ini ada pertama. Waktu kita baca Quran itu, pertama yang kita hadirkan tuh keagungan, ketinggian, karunia, kelembutan Allah, itu kita fahamkan dalam hati kita. Ats-tsani, adapun yang kedua at-ta'zimu lil mutakallim. At-ta'zim, pengagungan lil mutakallim, kepada orang yang berbicara, kepada zat yang berbicara, Allah. Tadi kepada pembicaraannya paham, sekarang pengagungan kepada Allahnya. Fal qari'u 'inda al-bidayati bi tilawatil Qur'an, maka orang yang membaca Al-Qur'an ketika permulaan, ya, di saat permulaan, bi tilawatil Qur'an, pada tilawah Al-Qur'an, ya kan, yang bagi seyogyanya apa, ay yahdura fi qalbihi, hadir dalam hatinya, apa yang hadir, azamatul mutakallim, keagungan Allah. Nah, gitu, keagungan Allah. Jadi waktu kita baca itu, yang kita hadirkan keagungan Allahnya, di samping keagungan kalamnya.
Wa ya'lama anna ma yaqra'uhu, dan si qari tadi tahu akan apa? Akan bahwasanya ma yaqra'uhu, apa yang ia membacanya, laisa min kalamil bashar, tidaklah apa yang dia baca tuh, gitu. Tidaklah apa yang dia baca itu min kalamil bashar, dari perkataan manusia. Nah, itu dia. Walan tahdurahu 'azamatul mutakallim, walan, dan tidak akan hadir terhadapnya, kepadanya. Apa yang hadir? 'azamatul mutakallim, keagungan Allah. Nah, itu dia. Ma lam yatafakkar fi sifatihi, selama dia tidak berpikir tentang sifat-sifat Allah. Wa jalalihi, keagungan Allah, wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah. Fa idza hadara bi balihi al-'arsy wal kursi was samawati wal ardu wa ma bainahuma, apabila hadir di benak, bi balihi itu di benak yang baca tadi, qari ya, hi-nya kembali ke qari ya. Apa yang hadir? Al-'arsyu, fa'ilnya kan, arash, wal kursi, kursi, was samawat, langit-langit, wal ardu, bumi, wa ma bainahuma, yang ada di antara keduanya, minal jinni, jin berupa jin ya kan, insi, manusia, wad dawabi, binatang yang melata, wal asjar, dan pepohonan. Wa alima, dan dia mengetahui, annal khaliqa li jami'iha wal qadira 'alaiha wal raziqa laha wahid. Dia mengetahui bahwasanya pencipta seluruhnya itu, yang berkuasa atasnya, yang memberi rezeki kepadanya adalah satu. Wa annal kulla fi qabdati qudratihi, semuanya dalam genggaman kekuasaannya. Mutaraddiduna baina fadlihi wa rahmatihi, bolak-balik, semua itu bolak-balik di antara karunia rahmat dan rahmatnya. Wa baina niqmatihi wa satwatihi, di antara kemarahan dan kekuasaan Allah. In an'ama fa bi fadlih, jika Allah memberi nikmat ya kan, maka dengan karunia-Nya. Wa in aqaba, kalau dia mengadab, menghukum, fa bi adlihi, dengan keadilannya. Fa bi tafakkuri fi amsali hadza, maka dengan berfikir pada contoh-contoh seperti ini. Jawabnya apa? Yahdur, maka akan hadir ta'zimul mutakallim. Kan tadi syaratnya di atas kan, wa idza hadara, jawabnya yahdur, maka akan hadir ta'zimul mutakallim, ke pengagungan terhadap Allah, thumma ta'zimul kalam, kemudian pengagungan terhadap firman-Nya. Itu dia. Jadi untuk menghadirkan itu, hadirkanlah dalam benak kita kemuliaan Allah, sifat-sifat Allah, dan kesempurnaan perbuatan-perbuatannya. Itu masih gitu. Jadi Imam Ghazali itu menjelaskan adab batin itu ta'zim. Lalu dia menceritakan jalannya bagaimana, gitu, supaya dapat itu. Itu dia. Al-thalith, adapun yang ketiga ya. Yang ketiga itu hudurul qalbi, penghadiran, hadirnya hati. Gitu. Hadirnya hati. Wa tarku haditsin nafsi, dan meninggalkan bisikan jiwa. Jadi hati hadir, kalimat-kalimat yang muncul dalam jiwa nih kita tinggalkan. Wa tajarrudu lahu, dan murni, lahu, bagi hati ya, dan murni terhadap hati, bagi hati, atau murni kepada Al-Quran. Gitu. Murni kepada Al-Quran, maksudnya apa? Hati kan. Inda qiraatihi, di saat membaca Al-Quran. Jadi
kita tuh hati tuh kita murnikan kepada Quran di saat membaca Al-Quranul Karim. Itu dia. Makanya kan adabnya tuh jangan menyelang-nyelangi ayat Quran itu dengan ucapan-ucapan manusia gitu. Sambil ngobrol lagi baca Quran gitu. Gitu kan? Fa sarful hammi ilaih. Him ya. Fa sarful himmi ilaih. Hammi ya. Maka memalingkan himmah. Fa sarful himmi, memalingkan himmah, perhatian. Ilaihi kepada Quran, an ghairihi daripada selainnya. Bukan fa ya, wa ya. Wa sarful himmi ilaihi an ghairihi, maksudnya menghadirkan hati, meninggalkan bisikan jiwa, murni hati kepada Quran di saat membacanya, dan memalingkan himmah al-himmi ilaihi kepada Quran an ghairihi dari selainnya. Itulah adab yang ketiga ya, dari selain Al-Quranul Karim. Kemudian kana ba'du salaf, adalah sebahagian salaf, kata Imam Ghazali. Kalau sebagian ini berarti tidak semua ya, sebahagian. Sama seperti ketika Nabi itu mengatakan luruskan dan rapatkan, ada sahabat yang menempelkan kaki mereka dengan kaki temannya. Ada salah seorang di antara sahabat, berarti tak semuanya kan itu kan. Jadi kana ba'du salaf, ada sebahagian salaf itu, apa dia? Bagian salaf itu yaitu idza qara'a suratan, apabila mereka itu membaca satu surah ya, satu surah daripada Al-Qur'anul Karim, maka mereka itu lam yakun qalbuhu, tidaklah hatinya itu ketika sebagian sahabat itu membaca Al-Quranul Karim, apabila mereka membaca satu surah yang lam yakun qalbuhu, yang tidak hatinya, yang tidaklah hatinya itu, qalbuhu itu fiha, dalam bacaan tersebut, dalam surah itu. Ini gimana nih kalau seperti itu? A'adaha thaniyatan, dia akan mengulanginya untuk kali yang kedua. Gitu. Kali yang kedua. Kali yang kedua ya. Kemudian berikutnya wa hadhihi sifah, dan ini sifat tatawalladu amma qablaha, muncul, lahir dari keadaan yang sebelumnya, sebelum hadhihi sifah. Jadi untuk bisanya hadir hati itu harus ada dulu yang sifat sebelumnya yang di atas tadi. Fahmu azamatil kalam, at-ta'zimu lil mutakallim ya. Itu dia. Itu dia. Jadi wasarful hammi lah pasnya, memalingkan perhatian ya. Bukan himi, hammi. Kemudian minat ta'zim, yaitu ta'zim tadi kan, fa innal mu'azzim lil kalam, maka sesungguhnya orang yang mengagungkan firman Allah, alladzi yatsluhu, yang dia membacanya, yang mu'azzim tadi membaca kalam tadi, wa yastabshiru bihi, dan mu'azzim tadi gembira dengan kalam tu, wa yasta'nisu, dan mu'azzim tu sukacita ya ketika membacanya tu, la yaghfulu anhu, dia tidak akan lalai daripadanya. Gitu. Jadi sesungguhnya orang yang mengagungkan firman Allah, yang dia membacanya dia gembira, yang dia sukacita, maka dia itu tidak akan lalai daripada kalam tersebut. Wa fil Quran, dan di dalam Al-Qur'anul Karim, ma yasta'nisu bihil qalbu,
Jadi di dalam Quran ada sesuatu yang bersukacita dengannya apa? Al-qalbu, hati. Ya. In kana tali, jika orang yang membaca itu ahlan lahu, termasuk pakar atau ahli bagi sesuatu yang dapat membuat sukacita hati dengannya. Nah, gitu. Fa kaifa yatlubul unsa bil fikri fi ghairihi, maka bagaimana yatlubu seseorang itu mencari kesenangan dengan berfikir pada selain Quran ketika membacanya. Jadi dalam membaca Quran itu akan menghasilkan sesuatu yang dapat menyenangkan hati jika dia layak untuk itu. Jika orang yang membaca itu layak mendapatkan itu, ya. Bagaimana caranya? Jangan palingkan hati ketika membaca Al-Quran kepada selainnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau mengharapkan bersukacita hati dengan Quran, tapi hati kita itu kesana kemari, kita tidak layak untuk itu, bukan ahli pada kondisi tersebut. Nah, itu dia. Itu ya. Kemudian ar-rabi' at-tadabbur. Tadabbur itu mentadaburi, ya, merenungi, ya, merenungi yang terkandung dari yang dibaca. Nah, ini kata Imam Ghazali, wa huwa wara'a huduril qalbi. Dan dia itu di belakang hadirnya qalbi. Tadabbur itu muncul di belakang hadirnya qalbi. Nah, gitu. Fa innahu, maka sesungguhnya seseorang qad la yatafakkaru fi ghairil Quran. Kadang-kadang dia tidak berfikir pada selain Quran ketika membaca Quran. Ada orang dia baca Quran, ya kan? Hatinya tuh ke Quran tuh. Sadar dia sedang baca Quran. Nah, gitu. Walakinnahu yaqtasiru ala sima'il Qur'ani min nafsih. Tapi dia hanya membatasi, ya, memadakan ala sima'il Quran, atas mendengarkan Quran dari dirinya saja. Jadi dia hanya mencukupkan diri dengan mendengarkan yang dia baca itu saja. Nah, gitu. Memang dia nggak kemana-mana pikirannya, cuma dia fokus hanya kepada yang dibacanya saja. Ayat misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, itu saja yang dia hatinya yang dia hadirkan. Wa huwa la yatadabbaruhu, sementara dia tidak memaknai yang dia baca tadi. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dia enggak memaknai ini sebenarnya apa kehendak Allah dari ayat itu. enggak sampai ke situ. Hanya sekedar alhamdulillah, membaca saja. Nah, gitu. Wal maqsudu minal qiraah, sementara tujuan dari qiraah itu apa? Tujuan dari qiraah adalah at-tadabburu, mentadabburi, merenungi, ya kan? Walidzalika, dan oleh karena itu maksud sunna fihi at-tartil. Disunnahkan pada Quran apa? Pada membaca Quran at-tartil. Tartil supaya bisa tadabbur. Li'anna at-tartil fil zahir, karena sesungguhnya membaca tartil pada zahir bacaan, liyatamakkana min at-tadabburi bil batin. Karena sesungguhnya tartil pada yang zahir la yatamakkanu min at-tadabburi bil batin, sungguh ia akan mampu, atau sungguh ia tamakkan, mampulah ia minat tadabburi bil batin, daripada tadabbur dengan yang batin. Jadi kalau ada orang tartil dengan yang zahir, maka tartil zahir itu akan menyebabkan apa? Seseorang mampu bertadabbur dengan hatinya. Nah, jadi zahirnya dia membaca ayat Quran, hatinya merenungi yang dia baca. Nah, gitu. Qala Aliun radhiyallahu anhu, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha
tidak ada kebaikan pada satu ibadah yang tidak ada fikih padanya, pemahaman padanya, memahami pada yang dibaca tersebut. Kemudian wala fi qiraatin la tadabbura fiha, dan tidak ada kebaikan pada qiraah yang tidak ada tadabbur di situ. Nah, gitu kan. Kemudian wa idza lam yatamakkan min at-tadabbur, kalau orang itu tak mampu daripada bertadabbur, illa bitardidin, kecuali dengan mengulang-ulang bacaan, falyuraddid, hendaklah dia mengulang-ulangnya. Illa ayakuna khalfa imam, kecuali kalau dia di belakang imam. Waruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama lailatan bi ayatin yuraddiduha. Jadi Nabi itu pernah berdiri di satu malam dengan satu ayat yang dia mengulang-ulangnya. Nah, itu dia. Nah, jadi kaidah dari Imam Ghazali ini mantap. Li'anna tartila fi dhahir la yatamakkanu min at-tadabburi bil batin. Jadi tartil pada yang zahir itu sungguh akan membuat mampu seseorang daripada tadabbur dengan sesuatu yang batin. Nah, dengan batinnya gitu ya, dengan hatinya. Makanya Nabi mengatakan orang yang baca Quran kurang dari 3 hari khatamnya, dia tidak akan bisa mentadabburi Quran. Nah, karena targetnya cuma khatam aja. Nah, gitu. Enggak sempat dia tadabbur, kan itu. Nah, itu dia, betul sabda Nabi itu, ya. Kurang dari 3 hari. Nah, karena berarti ngejar target, gitu kan. Nah, itu dia. Cuman kalau disebutkan ini mangkoro harapan kita bila itu gimana dengan wala fikirah la tadabbur. Ya enggak ada kebaikan, itu enggak ada. Ya, itu dia cuma dapat pahala membaca aja. Pahala. Nah, pahala tadabbur enggak dapat. Nah, gitu. Jadi kalau sekedar membaca, ya kebaikan itu enggak sempurna gitu. Nah, la khaira, tak ada kebaikan sempurna, gitu kan. Orang yang tidak mentadabburi bacaan Quran tersebut. Nah, itu la kamala, kan itu kan. La kamala fi khairin. Kemudian kita lanjutkan di sifat wajib bagi Allah, ya, al-kalam, ya. Jadi al-kalam itu mana dia? Kita lanjutkan, mana ini? Mana dat? Apanya dat? Pangkalnya dat? Walhasil, ya? Oh, walhasil. Walhasil. Ah, itu dia. Walhasil. Dan kesimpulannya. Nah, itu dia. Walhasil, dan adapun kesimpulannya, anal aqsama thalathatun, bahwasanya pembagian daripada sifat-sifat Allah itu ada 3. Nah, itu ya, istilah dia. Al-madlul, pembagian madlul sifat, ya, yang ditunjuki daripada sifat itu ada 3. Anna madlulus sifat thalathatun. Ada 3 ya, kalau kita kembalikan madlulnya itu. Ma yadullu ala dzat. Jadi sifat itu ada yang menunjukkan kepada zat, zatnya. Wa yush'iru bisifah, dan memberitahuan kepada sifat. Jadi ada sifat atau nama, ya, nama lah ya. Ada nama Allah yang menunjukkan ke atas zat, dan nama itu yush'iru bisifat, memberitahukan kepada satu sifat. Apa contohnya? Qadirin, seperti nama Allah Qadir, ya kan?
Qadir. Qadir itu kan artinya yang maha berkuasa kan. Nah, di samping dia menunjukkan zat Allah tuh Qadir, Allah tuh juga punya sifat qudrah. Nah, itu dia. Ada ma yadullu ala dzat wa la yush'iru bis sifah kalafzil jalalah. Ada nama Allah itu yang menunjukkan kepada zatnya tapi tidak memberi memberitahukan pada satu sifat seperti lafaz Allah. Allah itu hanya menunjukkan zatnya saja. Nah, itu masih gitu. Untuk memberitahukan zatnya itu, bukan memberitahukan kepada sifat. Nah, itu dia. Kata-kata Allah. Itu dia. Kemudian ma yadullu ala sifati faqat kal qudrah. Nah, seperti kata qudrah. Qudrah itu kuasa itu menunjukkan sifat. Nah, kalau qadir menunjukkan zat dan sifat. Afadahul yusi, telah memberi faedah akannya, akan al-hasil annal aqsama thalathatun, ya kan? Siapa al-yusi? Al-yusi ini al-faqih, ya, seorang ahli fikih, namanya Nuruddin Al-Hasan bin Mas'ud bin Muhammad Al-Yusi Al-Maliki. Itu dia, mazhab Maliki. Nuruddin Al-Hasan bin Mas'ud bin Muhammadin Al-Yusi Al-Maliki. Kitabnya Hasyiah Al-Yusi ala Umdatit Taufiq. Itu dia. Wa tasdidi bi syarhi aqidati ahli tauhid. Nah, itu dia. Nengok apa ya kan? Nah, ini dia Al-Yusi ya. Intaha qauluhu ghani. Ucapan nazim al-ghani. Apa itu ghani? Ghani di sini bi sukunil ya, dengan mematikan huruf ya. Ghani. Wa kadza qauluhu wahai, dan seperti itu juga seperti ghani apa? Ucapan nazim wahai. Wa qauluhu qadir, ucapannya qadir bisukuni ra, dengan mematikan ra. Wa qauluhu syai bihadzfil hamzah. Wa qauluhu wal mutakallim bisukuni ta. Wa kulluha, ya, dan semua yang disebutkan tadi, kenapa dimatikan? Lil wazni, untuk wazan nazam, untuk timbangan nazam, supaya enak nazamnya, enak penyebutan nazam tadi. Maka dimatikan. Kalau dibariskan jadi berat ya, jadi nggak enak didengar itu. Kemudian berikutnya kata beliau, kata beliau lagi, wa ma'na qaulin nazim lahu sifatun sab'atun tantazim. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat-sifat yang 7, tantazim. Tantazim ini berurutan. Ay Allahu lillahi subhanahu tabaraka wa ta'ala, ya, sab'u sifat. Allah itu memiliki 7 sifat. Memiliki 7 sifat. Tatawala fi baitin wahidin min ghairi mufaraqatin bainaha, yang berurutan pada satu nazam, satu bait. Min ghairi mufaraqah, tanpa ada pemisahan, saling berpisah. Bainaha, di antara yang 7 tadi. Kama nuzimal kharazu fi khaytin wahid, sebagaimana disusun al-kharaz, mani-mani dalam satu benang. Wa tusamma hadhihi sifati sab'i bil ma'ani, dinamakan sifat yang 7 ini dengan sifat ma'ani. Jadi ada 7 sifat ma'ani. Nah, apa dia?
wa hiya kullu sifatin wujudiyatin qa'imatin bidzat. Sifat ma'ani itu sifat wujud, setiap sifat yang dinisbahkan kepada wujud atau ada yang tegak berdiri pada zat, sifat yang berada pada zat Allah. Itu ma'ani namanya. Kalau dibukakan hijab kita bisa melihat sifat itu. Itu dia. Aujabat limausifiha hukman. Yang wajib apa sifat? Limausufiha bagi yang disifatkan dengan sifat itu hukman secara hukum. Wajib sifat itu secara hukum dinisbahkan kepada yang disifatkan. Bihaitsu law kushifa 'anil hijab, kalau seandainya dibuka dari kita tirai hijab, la ra'ainaha, kita benar-benar akan dapat melihat sifat tersebut. Kama huwa sya'nul mawjudat, sebagaimana dia keadaan sesuatu yang ada, ya, segala sesuatu yang ada. Wa yusamma dzalikal hukm ma'nawiyatan, dan hukum itu dinamakan ma'nawiyah. Jadi aujabat li mausufiya hukman, sifat itu mewajibkan satu makna bagi yang disifatkan dengannya. Li'annaha mansubatun lil ma'ani, karena sifat itu dinisbahkan kepada pengertian, berbagai pengertian atau makna-makna. Gitu ya. Itulah gitu ya. Jadi satu yang bisa diakalkan, dipikirkan dengan akal, gitu ya. Baik, mungkin demikian saja ya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta pensil tak?